Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alamroki. Saya dari Fakultas Teknik Industri 3B. Nah, jadi kali ini di video ini saya akan membahaskan soal ujian akhir semester Kimia Industri ya, dengan dosen pembimbing Ibu Khairatul Mursyidah. Nah, jadi ada 5 soal yang kita jelaskan di sini. Nah, langsung saja kita langsung menuju soal pertama. Untuk soal pertama sudah ada di desk kita. Sudah ada gitu ya. Jadi ada poin pertama, jelaskan prinsip dasar pemisahan produk minyak bumi sehingga dapat diperoleh produk akhir berupa aftur, bensin, dan juga lilin. Nah, jadi untuk memisahkan antara minyak mentah dan juga dibentuk supaya jadi aftur, lilin, dan juga bensin, dibutuhkan proses yang namanya destilasi. Dan proses yang destilasi yang digunakan di sini ada destilasi bertingkat ya. Jadi secara bertahap. Jadi adalah pemanasan campuran ini secara bertahap sehingga satu persatu menyusun campuran yang memiliki titik didih lebih rendah mendidih. Nah, uap dari cairan ini kemudian dialirkan ke wadah khusus kemudian diendapkan. Setelah diendapkan, maka akan dihasilkan cairan yang lebih murni dan terpisah dari campuran sebelumnya. Contoh penggunaan destilasi bertingkat ini adalah pada pemisahan fraksi minyak bumi. Fraksi ini beragam sesuai dengan titik didih-didihnya. 3. Nah, untuk kenapa kok bisa dibedakan? Untuk membedakan secara titik didihnya di sini seperti gambar di belakang ada gas. Untuk gas di sini titik didih gas ada 20 derajat Celcius dan sampai ke aspal sampai 600 derajat Celcius ya, bisa dilihat sendiri. Nah, jadi yang kita disuruh menjelasin di sini ada parafin atau lilin, kemudian aftur dan juga bensin gitu ya. 3. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya proses pembuatan lilin. Untuk lilin tersendiri bahan dasar utamanya adalah parafin ya. Oke. Aku. Ayo. 1, 2. Ayo B. Oke. Sudah. 3. Kemudian di sini ada aftur. Untuk aftur sendiri di sini untuk bahan bakunya di sini ada minyak tanah ya. Untuk minyak tanah pengertiannya minyak tanah atau kerosen atau parafin adalah cairan hidrokarbon yang tak berwarna dan mudah terbakar, mengandung parafin, naften, aromatik, dan senyawa belerang. Nah, titik didih ada 175 sampai 284 derajat Celcius. Berat jenis 0,7 sampai 0,83 gram. Titik cm3. Kegunaan untuk minyak tanah di sini ada juga lampu minyak dan kompor, kemudian bahan bakar mesin jet, bahan bakar pesawat dan bakar roket ya. Kemudian yang ketiga di sini ada namanya bensin. Untuk bensin di sini memiliki titik didih tertentu. Nah, semakin tinggi angka oktan makin baik. Kadar belerang harus rendah agar tidak korosif. Kemudian bensin tidak boleh mengandung senyawa tidak jenuh karena senyawa ini mudah dioksidasi atau mengalami polimerisasi sehingga terjadi gum. Nah, warna dan bau yang khas disebabkan oleh belerang dan senyawa tidak jenuh. Nah, seperti itu untuk soal yang pertama. 3. Ya oke, baik, langsung saja kita beralih ke nomor 2. Untuk nomor 2 jelasin cangkrik. Nah, langsung saja kita berlari ke nomor 2. Untuk nomor 2, jelaskan reaksi saponifikasi dalam pembuatan sabun. 3. Nah, untuk reaksi saponifikasi dalam sabun adalah reaksi 3. Nah, untuk penjelasannya, pengertian dari saponifikasi sendiri adalah
reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa kuat, misalnya NaOH, seperti sabun utamanya mengandung C12 dan C16. Selain itu juga mengandung asam karbosilat. Sabun dibuat dari proses saponifikasi lemak hewan dalam kurung tallow. Nah, reaksi saponifikasi tidak lain adalah hidrolisis, basa suatu eter dengan alkali. Range atau MC mempengaruhi sifat-sifat sabun seperti kelarutan, proses emulsi, dan pembahasan. Sabun terdiri dari 95% sabun aktif dan sisanya adalah air, gliserin, garam, dan kemurnian lainnya. Nah, jadi seperti itu untuk soal yang kedua. Ya baik, untuk langsung saja kita poin ketiga biar nggak lama-lama gitu. Nah, untuk soalnya dalam proses pengangkutan minyak mentah seringkali terjadi kebocoran sehingga sebagian minyak mentah tumpah ke permukaan laut. Jelaskan pengaruh hal tersebut terhadap kadar oksigen dalam air laut dan bagaimana cara menanggulanginya. Ya. Jadi, pengaruh kadar oksigen dalam air laut adalah dapat menurunkan produksi ikan hingga kematian yang diakibatkan toksisitas subleta hingga toksisitas letal. Nah, jadi ini akibatnya. Secara tidak langsung menyebabkan pencemaran air laut yang dapat membinasakan kekayaan laut dan mengganggu kesuburan lumpur di dasar laut dan tanaman-tanaman seperti rumput laut dan sejenisnya. Kata. Untuk penanggulangannya, tumpahan minyak bisa dilakukan dengan cara menyisikan secara mekanis. Teknik bioremediasi, penggunaan sorben. Upaya yang lebih strategis adalah tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadi kecelakaan tumpahan minyak itu sendiri. Nah, langsung saja kita poin keempat. Untuk poin keempat di sini sebutkan gas-gas hasil fermentasi pupuk organik serta jelaskan reaksi kimia fermentasi pupuk organik. Oh ya. Untuk gas-gas hasil fermentasi pupuk organik sebagai berikut. 1. Gas metan atau CH4. 2. Gas karbon dioksida atau CO2. Reaksi kimia fermentasi pupuk organik menggunakan proses fermentasi yang mana perubahan enzimatik secara anaerob dari suatu senyawa organik dan menjadi produk organik yang lebih sederhana. Oke, langsung saja kita lanjut ke poin kelima. Nah, jadi untuk poin kelima di sini, mengapa minyak sawit dapat diubah menjadi produk bahan bakar? Jelaskan perbedaan kemiripan reaksi kimianya. Penjelasannya, minyak sawit dapat berubah menjadi bahan bakar sebab Indonesia terus melakukan upaya untuk menciptakan sumber energi baru yang ramah lingkungan, sehingga ditemukannya minyak sawit yang dapat berubah menjadi bahan bakar dengan menggabungkan sumber bahan bakar alami dengan sumber bahan bakar fosil untuk diproses di dalam kilang sehingga menghasilkan bahan bakar yang ramah terhadap lingkungan. Dan berdasarkan kemirikan reaksi kimianya, pencampuran langsung CPO atau crude palm oil dengan bahan bakar fosil di kilang secara teknis lebih sempurna dengan proses kimia, sehingga menghasilkan bahan bakar bensin dengan kualitas lebih tinggi karena nilai oktan mengalami peningkatan. Cut 3. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan 5 soal. Memang masih perlu pembelajaran. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, karena manusiawi. Ya, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.